Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Ushul Fikih yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Hafizul Umam, MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan 4 materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu yang pertama tentang definisi ilmu fikih dan usul fikih, perbedaan fikih dan usul fikih, serta sejarah perkembangan antara fikih dan usul fikih. Dan yang kedua itu tentang sumber hukum Islam, ijtihad dan mujtahid. Yang ketiga tentang sumber hukum Islam, Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang keempat yaitu sumber hukum Islam, ijma dan qiyas. Baiklah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang definisi ilmu fikih. Ilmu fikih secara bahasa itu artinya paham atau mengerti. Secara istilah, fikih itu artinya segala ketentuan hukum yang mengatur berbagai segi perbuatan manusia yang berkaitan dengan nilai dan ukuran dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Dan orang yang mendalami dan memahami secara mendalam berbagai ketentuan hukum-hukum fikih ini disebut dengan faqih, jamaknya yaitu fuqaha. Yang kedua yaitu definisi usul fikih. Usul fikih itu terdiri dari 2 unsur kata, yaitu usul dan al-fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata al-asal yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi yang lainnya. Sedangkan kata al-fikih itu artinya mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali hukum-hukum furu' dari dalil-dalilnya yang rinci. Yang ketiga yaitu perbedaan fikih dan usul fikih. Pembahasan fikih adalah perbuatan mukhalaf yang ditetapkan hukumnya berdasarkan kaidah unsur fikih. Sedangkan usul fikih adalah objek pembahasan dalil dan hukum suatu perkara. Maksudnya, bagaimana menggunakan dalil untuk menetapkan hukum atau bagaimana suatu hukum ditetapkan berdasarkan dalil. Yang keempat yaitu sejarah perkembangan fikih dan usul fikih. Di sini sejarah perkembangannya saya akan mengambil dari periode kenabian. Nah, periode ini merupakan awal dari pertumbuhan fikih sebagaimana dikemukakan oleh Jadul Haq, Ali Jadul Haq, bahwa kunci tasyri' atau otoritas penetapan hukum dan penerapannya dipegang langsung oleh Nabi sendiri. Beliau merupakan maraji atau tempat kembali segala urusan agama. Pada periode ini istilah fikih sebagaimana kita kenal kemudian belum ada pada masa ini fikih sama dengan ilmu. Namun demikian cikal bakal fikih ini sudah ada. Meskipun sifatnya waqiyah atau kasuistik, hal ini dapat dilihat dan dicermati dialog antara Nabi dan Mu'az ketika ia akan diutus oleh Nabi ke negeri Yaman untuk berdakwah. Beberapa sahabat memang pernah mencoba mengangkat permasalahan fikih praktis ketika Nabi tidak ada atau tidak bersama Nabi. Namun, selain jarang terjadi, juga interaksinya sangat kecil. Seperti kita ketahui, para sahabat jarang sekali menanyakan suatu ketentuan hukum sehingga banyak perbuatan saat itu hanya diterima tanpa mendapatkan penjelasan. Karena itu, disimpulkan bahwa pada periode pertama, keadaan fikih lebih merupakan kerangka dasar untuk perumusan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu sejarah usul fikih. Sebetulnya, bila berbicara fikih, maka pada dasarnya akan terkait dengan usul fikih. Menurut Amir Syarifuddin bahwa usul fikih itu bersamaan munculnya dengan ilmu fikih. Meskipun dalam penyusunannya fikih dilakukan lebih dahulu dari usul fikih. Penyusunan fikih ini sebenarnya sudah dimulai langsung sesudah Nabi wafat,
yaitu pada periode sahabat, dan pada waktu itu pemikiran tentang usul fikih juga telah ada. Untuk menyebut beberapa orang sahabat, misalnya Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dalam mengemukakan pendapat mereka tentang hukum telah menggunakan logika atau aturan dalam merumuskan hukum, meskipun secara jelas tidak mengemukakan demikian, sebagaimana contoh seperti dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahra bahwa ketika Ali bin Abi Thalib menetapkan hukum cambuk kepada peminum khamar, Ali berkata, bila ia minum, ia akan mabuk, dan bila ia mabuk, ia akan menuduh orang yang berbuat zina. Maka kepadanya dijatuhkan hukuman tuduhan berbuat zina, yaitu dicambuk 80 kali. Apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib ini dipahami bahwa beliau telah menggunakan kaidah apa yang kemudian dikenal dengan Sadd al-Zariyah. Pada masa tabi'in, kegiatan istinbat semakin meluas karena bersamaan dengan itu banyak persoalan hukum muncul. Era ini terjadi ketika memasuki awal abad kedua Hijriah. Baiklah, kita lanjut materi yang kedua, yaitu sumber hukum Islam, ijtihad dan mujtahid. Yang pertama, pengertian dari ijtihad. Ijtihad yaitu kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Atas dasar ini, maka tidak tepat apabila kata ijtihad dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah atau ringan. Pengertian ijtihad menurut istilah hukum Islam ialah mencurahkan tenaga atau memeras pikiran untuk menemukan hukum, agama, atau syarak melalui salah satu dalil syarak dan tanpa cara-cara tertentu. Berdasarkan definisi tersebut mengandung beberapa ketentuan, yaitu sesungguhnya ijtihad merupakan mengerahkan pemikiran dalam mengkaji dalil-dalil, dan hal ini lebih umum dari qiyas. Ijtihad dilakukan oleh faqih, yaitu orang yang mengetahui dalil-dalil dan cara istinbat. Selanjutnya yaitu hukum melakukan ijtihad bagi orang yang telah memenuhi syarat dan kriteria ijtihad. Yang pertama yaitu fardu ain, untuk melakukan ijtihad untuk kasus dirinya sendiri dan ia harus mengamalkan hasil ijtihadnya sendiri. Yang kedua yaitu fardu ain, juga untuk menjawab permasalahan yang belum ada hukumnya, dan bila tidak dijawab dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan hukum tersebut dan habis waktunya dalam mengetahui kejadian tersebut. Yang ketiga yaitu fardu kifayah, jika permasalahan yang diajukan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya atau ada lagi mujtahid yang lain yang telah memenuhi syarat. Dan yang keempat yaitu dihukumi sunnah, jika berijtihad terhadap permasalahan yang baru baik ditanya ataupun tidak. Dan yang kelima dihukumnya haram terhadap ijtihad yang telah ditetapkan secara qat'i karena bertentangan dengan syariat atau dengan syarat. Baiklah, selanjutnya di sini ada macam-macam ijtihad. Di sini ada 3 macam ijtihad, yaitu yang pertama ijtihad bayani, yang kedua ijtihad qiyasi, dan yang ketiga yaitu ijtihad istislahi. Selanjutnya pengertian mujtahid. Mujtahid ialah orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Mujtahid fi'il ialah hukum-hukum syariat yang bersifat amali atau taklifi dan dalil syarak untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid fi'il. Di sini ada macam-macam mujtahid, yaitu yang pertama mujtahid mustaqil, yang kedua mujtahid mutlak muntasib, yang ketiga itu ada mujtahid muqayyad, yang keempat itu ada mujtahid tarjih,
Dan yang kelima itu ada mujtahid fatwa. Dan yang terakhir itu ada Tabaqoh al-Muqallidin. Selanjutnya itu ada syarat-syarat mujtahid. Yang pertama, syarat yang berhubungan dengan aspek kepribadiannya yang terdiri dari seseorang yang telah balik dan berakal, seseorang yang memiliki keimanan yang kuat baik kepada Allah dan Rasul-Nya dan bersikap adil. Yang kedua yaitu syarat yang berhubungan dengan kemampuan yang terdiri dari memiliki pengetahuan tentang ilmu untuk memahami bahasa Arab, memiliki pengetahuan tentang Al-Quran, memiliki pengetahuan tentang hadis, dan memiliki pengetahuan ijma' sahabat dan ulama. Di sini ada 4 tingkatan mujtahid, yaitu yang pertama mujtahid muntasib, yang kedua mujtahid mazhab, yang ketiga mujtahid murajih, dan yang keempat yaitu mujtahid muwazin. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga yaitu sumber hukum Islam, Al-Quran dan Al-Hadis. Di sini saya akan membahas yang pertama dulu yaitu pengertian dari Al-Quran. Al-Quran secara etimologis itu adalah masdar dari kata qoro'a, setimbangan dengan kata fu'lan. Ada 2 pengertian Al-Quran dalam bahasa Arab, yaitu Quran berarti bacaan dan apa yang tertulis padanya. Makruh ismul al-fa'il dari qoro'a. Dalam rujukan lain juga terdapat definisi Al-Quran secara etimologis, yaitu bahasa yang sama-sama dari masdar qoro'a, akan tetapi perumpamaannya seperti lafaz al-ghafara yang diambil dari kata ghafara. Dan secara istilah itu Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila tidak demikian maka bukanlah dinamakan Al-Quran. Seperti contohnya Zabur, Taurat, Injil merupakan kitab dan juga kalam Allah tetapi tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena Al-Quran merupakan sumber utama dan hukum-hukumnya juga wajib dipatuhi, maka argumentasi atau alasan yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah hujah atau bukti bagi umat manusia adalah bahwa diturunkan dari Allah dengan jalan qat'i yang kebenarannya tidak dapat diragukan. Kemudian alasan yang menunjukkan bahwasannya Al-Quran datang atau diturunkan dari Allah adalah mukjizat Al-Quran, atau tidak mungkin manusia mampu membuat atau meniru dengan redaksi atau gaya penyusunan seperti Al-Quran atau pemberitaan goib yang dipaparkan dalam Al-Quran, dan juga isyarat-isyarat ilmiah yang juga isyarat-isyarat ilmiah yang dikandung dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada macam-macam hukum Al-Quran. Yang pertama yaitu hukum i'tiqadiyah. Hukum i'tiqadiyah yaitu hukum yang berkenaan dengan keyakinan, yakni segala sesuatu yang wajib diyakini oleh mukallaf terhadap Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari akhir. Yang kedua yaitu hukum khuluqiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak, yaitu kewajiban mukallaf untuk selalu berbudi luhur, meningkatkan moral, dan menjauhkan diri dari sifat yang tercela. Dan yang ketiga yaitu hukum amaliyah. Hukum amaliyah yaitu hukum yang berkaitan dengan tindakan atau perbuatan atau praktek, yaitu tindakan yang dilakukan dengan sesama manusia atau manusia dengan penciptaannya. Baiklah, yang kedua yaitu pengertian as-sunnah atau al-hadis. Di sini lafaz as-sunnah merupakan menurut bahasa itu jalan atau kosakata kuno yang telah dikenal dalam bahasa Arab yang bermakna jalan yang menjadi kebiasaan baik dan buruk. Di antaranya yaitu ada firman Allah yang artinya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 62 dan
kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. As-sunnah bukan hanya digunakan untuk makna yang terpuji saja, akan tetapi juga digunakan untuk sesuatu yang tercela. Sebagaimana disebut dalam hadis yang artinya, barang siapa yang berbuat baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi tanpa mengurangi dosa mereka sekalipun. Itu diriwayatkan dari hadis Al-Darimi. Di sini ada kehujahan sunnah atau al-hadis, yaitu umat Islam sepakat bahwasanya segala sesuatu yang datang dari Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan, atau takrir, merupakan suatu hukum atau tuntutan yang disampaikan kepada kita dengan sanad sahih atau dapat dipercaya. Maka dari itu, kebenaran tersebut merupakan hujah bagi umat Islam dan sebagai sumber pembentukan hukum yang diambil setelah Al-Quran. Di sini ada macam-macam as-sunnah atau al-hadis. Di sini dilihat dari segi bentuknya itu ada 3. Yang pertama yaitu sunnah fi'liyah, yang kedua yaitu sunnah qauliyah, dan yang ketiga yaitu sunnah takririyah. Dilihat dari segi kualitas rawinya itu ada 3. Yang pertama sunnah mutawatir, yang kedua itu sunnah masyhur, dan yang ketiga yaitu sunnah ahad. Jadi di sini Al-Quran dan As-Sunnah diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, sedangkan bahasa manusia di dunia ini adalah sangat banyak, sehingga perlu diadakan penafsiran Al-Quran dan As-Sunnah agar semua umat dapat mengetahui arti ataupun maksud yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang terakhir, yaitu sumber hukum Islam, ijma dan qiyas. Di sini saya akan bahas yang pertama dulu, yaitu tentang pengertian ijma. Yang dimaksud dengan ijma adalah kesepakatan para mujtahid muslim dalam memutuskan suatu masalah sesudah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syar'i pada suatu peristiwa. Dan di sini ada dasar hukum ijma. Yang pertama yaitu dari Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga yaitu akal pikiran. Dari Al-Quran itu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul, atii'ullaha wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua yaitu hadis. Hadis yang menerangkan tentang ijma antara lain yang artinya umatku tidak sepakat untuk membuat kekeliruan, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan hadis tadi, jalan untuk memutuskan sesuatu perkara adalah melalui kesepakatan bersama. Kesepakatan para mujtahid lebih banyak benarnya daripada keputusan satu mujtahid. Apabila yang diputuskan oleh para mujtahid akan dihargai oleh Allah, dan jika ada kesalahan akan mendapatkan ampunan. Dan yang ketiga yaitu ada akal pikiran. Ijma disandarkan kepada hukum syarat dan dibina di atas pokok-pokok asas ajaran Islam. Seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad harus bersandar kepada ajaran Islam, harus berpedoman kepada batas-batas yang telah ditetapkan dalam ijtihad, harus mengetahui hukum-hukum yang telah ditetapkan. Seorang mujtahid tidak boleh melampaui petunjuk dan pemahaman sesuatu nas dalam berijtihad. Jika tidak bersamaan nas, tidak boleh melampaui kaidah-kaidah umum Islam.
Karena seorang mujtahid masih dapat menggunakan cara lain seperti qiyas, istisan, istishab, dan sebagainya apabila seorang mujtahid telah bersandar dalil syar'i dalam ijtihadnya, maka keputusannya bersifat qat'i. Jika masih bersifat zanni, mustahil menurut adat tercapai suatu kesepakatan. Baiklah, di sini ada rukun ijma. Di sini ulama usul fikih menetapkan tentang rukun ijma, salah satunya yaitu harus ada beberapa orang mujtahid. Pada saat terjadinya suatu peristiwa harus sudah ada beberapa mujtahid. Bila hanya ada seorang mujtahid, ijma tidak akan terjadi karena tidak adanya kesepakatan bersama. Selanjutnya di sini ada macam-macam ijma. Ada dua, yaitu ijma sharih, yaitu ijma yang terjadi karena ada sikap yang tegas dan jelas pada para mujtahid baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ijma sharih juga disebut dengan ijma hakiki. Menurut jumhur ulama, ijma macam ini dapat dijadikan sumber hukum Islam. Dan yang kedua itu ada ijma sukuti, yaitu ijma yang terjadi karena ada sikap yang tegas dan jelas dari para mujtahid. Mereka tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh mujtahid lainnya untuk setuju atau menolaknya. Ijma sukuti juga disebut dengan ijma i'tibari. Selanjutnya dilihat dari segi yakin atau tidak terjadinya. Ijma itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama tadi dilihat dari segi terjadinya. Sekarang yang kedua yaitu dilihat dari segi yakin dan tidak terjadinya ijma. Nah, yang pertama itu ada ijma qat'i, yaitu hukum yang dihasilkan oleh ijma dianggap qat'i, diyakini benar terjadinya, tidak ada kemungkinan lain tentang hukum suatu peristiwa perbedaan dengan hasil ijma pada waktu yang lain. Dan yang kedua yaitu ijma zonni, yaitu hukum yang dihasilkan oleh ijma dianggap zonni, diduga keras telah terjadi ijma dan masih ada kemungkinan lain tentang hukum suatu peristiwa berbeda dengan hasil ijma pada waktu lain. Di sini saya akan melanjutkan pemaparannya, yaitu yang kedua tentang qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum sesuatu, kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Contohnya yaitu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya adalah meminum khamar, haram hukumnya. Terus ilatnya adalah memabukkan dan dasar hukumnya adalah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amalil syaitani fajtanibuu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Dasar hukum Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua itu hadis, yang ketiga itu perbuatan sahabat, dan yang keempat yaitu akal pikiran atau logika. Selanjutnya yaitu ada rukun qiyas. Qiyas itu ada 4 rukun atau 4 macam. Yang pertama itu asal atau pokok, yang artinya peristiwa pertama yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Asal juga disebut dengan makisalai yang dijadikan tempat mengkiaskan. Yang kedua yaitu ada far'un atau cabang. Itu artinya peristiwa kedua yang belum ada ketetapan hukum karena tidak ada nas yang dapat dijadikan dasar penetapan hukumnya.
Nah, yang ketiga itu ada hukum asal, yaitu hukum dari peristiwa yang pertama, yaitu hukum sesuatu peristiwa yang ditetapkan berdasarkan nas, dan hukum itu pula yang ditetapkan pada far'u jika ada persamaan ilat. Dan yang keempat itu ada ilat. Ilat itu adalah sifat yang ada pada asal dan sifatnya akan dicari pada far'u. Seandainya sifat yang ada pada peristiwa pertama terdapat pula pada peristiwa yang kedua, maka persamaan ilat itu yang menjadi dasar penetapan hukum dengan kias. Baiklah, di sini ada pembagian kias. Kias itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kias ilat, yang kedua kias dalalah, dan yang ketiga kias hibih. Yang pertama kias ilat yaitu kias yang menyamakan antara asal dan far'u karena adanya persamaan ilat. Yang kedua yaitu kias dalalah, yaitu kias yang ilatnya tidak disebut tetapi ada petunjuk yang memberikan keterangan adanya ilat untuk menetapkan suatu hukum. Contohnya harta anak yatim atau contohnya harta anak kecil yang wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak. Menurut jumhur ulama hartanya wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Karena dikiaskan dengan harta yang dewasa atau harta orang dewasa, ilatnya adalah sama-sama bisa berkurang atau bertambah. Menurut ulama Hanafiyah tidak wajib zakat karena dikiaskan dengan menunaikan ibadah haji. Untuk anak kecil tidak diwajibkan berhaji. Perbedaan ini terletak pada ukuran yang dijadikan untuk mencari ilat. Menurut jumhur ulama yang dijadikan ukuran adalah sifat anak kecil. Dan yang ketiga yaitu ada kias hibih, yaitu kias yang dipergunakan pada hukum-hukum far'u dapat dipergunakan pula pada hukum asal yang lebih banyak, tetapi diambil asal lebih banyak persamaannya dengan far'u. Contohnya merusak budak dapat dikiaskan dengan orang merdeka karena sama-sama manusia, tetapi juga dapat dikiaskan dengan merusak harta benda karena sama-sama sebagai sebagai hak milik, sama-sama dapat dihadiahkan, sama-sama dapat diwakafkan, dan sebagainya. Dengan demikian, yang lebih banyak persamaannya adalah dikiaskan dengan harta benda. Hukum yang dihasilkan itu adalah kerusakan terhadap budak dapat disamakan dengan kerusakan harta benda. Baiklah, terima kasih. Itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan dari materi awal sampai akhir. Saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Afizul Umam, MPD, yang telah memberikan materi dari setengah semester ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, karena saya pribadi masih belajar. Baiklah, saya akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.